Film diawali di sebuah tempat pasar ikan segar dan terlihat ada dua orang pria yang sedang bekerja menurunkan box ikan. Pria ini bernama Kang Dong Chul dan sahabatnya yang bernama Chun Sik. Mereka berdua berprofesi sebagai penyuplai ikan ke pedagang dan tampak mengantarkan pesanan masing-masing ke pedagang di pasar tersebut. Kemudian terjadi ada keributan kecil yang disebabkan oleh sekelompok perwakilan serikat pedagang yang menagih biaya pemeliharaan kepada seorang pedagang karena menunggak pembayarannya. Di situ terlihat dia mendorong dan menyuruh si pedagang untuk pergi jika tidak membayar. Lalu Chun Sik yang melihat hal itu, dia menggerutu kepada Dong Chul karena perwakilan serikat pedagang tersebut juga belum membayar upah mereka. Tidak lama setelah itu, Dong Chul menerima panggilan telepon dari seorang pria dan kemudian dia tergesa-gesa untuk pergi menemui pria tersebut. Lalu mereka pun bertemu. Pria itu bernama Ketua Park dan rekannya yang bernama Ship Owner. Rupanya mereka ingin menawarkan investasi kepiting raja kepada Dong Chul. Setelah melihat kepiting yang akan diinvestasikan, Dong Chul dan Chun Sik pun tertarik untuk berinvestasi. Dan di sisi lain, di sebuah panti jompo dan restoran, terlihat seorang wanita sedang berbincang dengan pria tua. Wanita itu adalah istri Dong Chul yang bernama Jisoo. Dia bekerja di kedua tempat tersebut demi mendapatkan uang tambahan. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya, Jisoo baru sempat makan malam di dalam mobil ketika pulang bersama sang suami. Pada saat yang sama juga, Dong Chul menceritakan tentang investasi kepiting raja. Namun Jisoo langsung memperingatkan kepada sang suami karena mereka sudah beberapa kali ditipu sebelumnya. Di tempat lain, di sebuah apartemen, kelompok gangster yang juga berprofesi sebagai pemilik perusahaan peminjaman uang membuka paksa pintu. Lalu terlihat seorang pria berpenampilan seperti kelompok tersebut. Pria itu bernama Gitae. Dia kemudian menyiksa seorang lelaki tua yang tidak bisa membayar hutangnya. Bahkan lelaki itu sudah akan dibunuh agar mereka dapat mendapatkan uang asuransi dari pinjaman lelaki tersebut. Tidak lama setelah itu, anak gadis lelaki tersebut datang. Melihat kecantikan anak gadis itu, Gitae pun tertarik dan membawa gadis tersebut sebagai tebusan hutang lelaki itu. Ketika dalam perjalanan pulang, di saat lampu merah, mobil komplotan tersebut tidak sengaja menabrak mobil Dong Chul dari belakang. Dong Chul pun turun dan memeriksa kondisi mobilnya, lalu mengajak sopir itu turun dan membuat laporan kecelakaan. Sopir itu mengajak berdamai dengan memberikan kartu nama dan bahkan melemparkan sejumlah uang kepada Dong Chul karena mengabaikan ajakan damainya. Melihat kejadian tersebut, Jisoo langsung tidak terima. Melihat Jisoo yang sedang emosi, Gitae langsung tertarik dengan kecantikannya. Dia langsung turun dari mobil, kemudian menendang dan memukul supirnya, lalu menyuruhnya untuk minta maaf. Keesokan harinya, Dong Chul mendatangi kantor serikat pedagang untuk meminta bayaran upahnya yang selama ini belum dibayar. Dengan berat hati, ketua Kang Jun memberikan uang kepada Dong Chul, namun uang yang diberikan hanya sedikit. Waktu pun berganti ke sebuah toko swalayan, di mana Chun Sik sedang menceritakan keluh kesahnya kepada Dong Chul mengenai kondisi keuangannya dan investasi kepiting raja. Di saat yang sama, Dong Chul menerima panggilan telepon dari ketua Park bahwa kapal pembawa kepiting raja ditahan oleh pihak berwenang Cina. Karena kapal tersebut melewati wilayah Cina. Dan di lain tempat, Jisoo sedang berdiskusi dengan seorang pengacara di kantor pengacara tersebut dan membahas tentang permasalahan biaya sewa apartemen mereka. Lalu pengacara itu memberikan saran terbaiknya untuk Jisoo. Sementara itu, di seberang jalan, anak buah Gitae sedang mengintai Jisoo. Ketika Jisoo dan Dong Chul bertemu di sebuah restoran, Jisoo menceritakan hasil pembicaraannya dengan pengacara tersebut bahwa saran terbaik untuk mempertahankan apartemen mereka yaitu mereka harus bercerai. Dong Chul pun segera menolak saran dari pengacara dan mengatakan bahwa dia telah melakukan investasi kepiting raja. Mendengar uang investasi tersebut dari hasil pinjaman dan total nilainya yang sebesar $100.000, Jisoo pun kaget.
Bahkan Jisoo langsung pulang ke rumah menggunakan taksi saat Dongchul menyiapkan kue ulang tahun Jisoo. Saat Jisoo tiba di apartemennya, dia merasa bersalah dan mengirim pesan singkat agar sang suami segera pulang. Di tengah derasnya hujan, Dongchul berhenti dan melihat ada seseorang yang sedang memindahkan barangnya ke dalam mobil. Ternyata itu adalah alibi dari Gi-tae untuk memperlambat perjalanan Dongchul pulang. Sementara kelompok Gi-tae yang lain masuk secara paksa ke dalam apartemen Jisoo. Kemudian setibanya di apartemen, Dongchul melihat kondisi kamar yang berantakan dan langsung keluar mencari istrinya. Keesokan harinya, Dongchul langsung melapor ke kantor polisi dan dia diperlihatkan hasil rekaman CCTV saat kejadian. Saat keluar dari kantor polisi, Dongchul menerima telepon dari Gi-tae. Gi-tae mengatakan akan membunuh Jisoo jika dia ke kantor polisi lagi. Kemudian Gi-tae memberitahu kalau dia meninggalkan kartu nama di kulkas apartemen Dongchul. Lalu mereka janjian untuk bertemu di sebuah restoran. Setelah cukup lama menunggu, Dongchul menerima panggilan telepon dari Gi-tae. Dia mengatakan untuk menjual istrinya dengan imbalan uang sebanyak 1 tas yang ada di depannya. Tidak terima hal tersebut, Dongchul langsung membawa uang itu ke kantor polisi. Melihat motif pelaku, polisi berasumsi bahwa kasus ini merupakan kasus perdagangan manusia. Tanpa pantang menyerah, Dongchul pun datang kembali ke kantor polisi keesokan harinya untuk menanyakan perkembangan kasus istrinya. Namun dia mendapati respon yang biasa saja dari penjelasan polisi. Di situ dia juga sempat melihat poster yang cukup banyak tentang info wanita yang hilang. Merasa kinerja kepolisian yang sangat lambat, Dongchul berinisiatif untuk melakukan penyelidikan sendiri. Karena butuh biaya operasional, dia mendatangi kembali kantor perwakilan serikat pedagang untuk meminta sisa upah yang dibayarkan. Namun Dongchul justru diusir oleh ketua Kang Jun. Sehingga terjadilah perkelahian dengan para anggota serikat. Lalu pada akhirnya ketua Kang Jun pun harus rela memberikan sisa upah kepada Dongchul. Selepas dari kantor serikat, Dongchul dan Chun-sik mendatangi seorang detektif swasta. Detektif tersebut bernama Bir. Mendengar penjelasan dari Chun-sik, Bir berpendapat bahwa kasus istrinya bukan penculikan, tetapi perdagangan manusia, dan cukup banyak yang datang kepadanya dengan kasus yang serupa. Dengan perasaan kesal, Dongchul meninggalkan tempat tersebut. Namun Chun-sik meyakinkannya untuk menggunakan jasa detektif Bir karena dia adalah salah satu yang terbaik di bidangnya. Kemudian Bir langsung melaksanakan tugasnya. Dia melihat hasil rekaman CCTV pemilik mobil yang diduga pembawa tas berisi uang di restoran sebelumnya. Hasilnya mereka mendapatkan data atas nama Choi Man-sik dan mereka pun segera pergi mendatangi rumahnya. Hasil interogasi dengan Choi Man-sik, ternyata dia telah menjual nomor polisi mobilnya ke bandar judi karena ketagihan berjudi di tempat bandar tersebut. Setelah itu, mereka kemudian mendatangi tempat perjudian yang dimaksud Choi Man-sik. Lalu bandar pun mencurigai Dongchul dan mereka berdua adalah seorang detektif dan memanggil anak buahnya untuk mengepung Dongchul dan kawan-kawan, sehingga terjadilah perkelahian. Kemudian Dongchul berhasil menghajar mereka satu persatu, yang membuat si bandar mau tidak mau harus memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dongchul. Malam harinya, Dongchul mengunjungi klub malam sesuai alamat kartu nama yang diberikan oleh si bandar. Namun ternyata kartu nama tersebut sudah lama dan sudah berganti pemilik usaha. Saat akan pulang, Dongchul melihat seorang pria menurunkan gadis-gadis cantik dari mobil. Setelah mereka masuk ke klub malam, Dongchul penasaran dengan mobil tersebut. Dan teringat bahwa wajah pria itu mirip dengan wajah orang yang menghambat perjalanannya ketika akan pulang ke apartemennya. Pria tersebut bernama Lim Gyu. Saat Lim Gyu berada di dalam mobil, Dongchul menghampirinya dan memintanya untuk turun.
Tidak lama kemudian, Dongchul menerima telepon dari kantor polisi yang mengabarkan kalau mereka menemukan jasad wanita yang ciri-cirinya mirip dengan Jisoo. Setelah Dongchul melihat foto wanita tersebut, ternyata bukanlah Jisoo. Di saat yang sama, rekan detektif di situ mengatakan bahwa jasad yang ditemukan adalah Lee Yun-jong, wanita yang dilaporkan hilang 2 tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan BIR, diketahui bahwa suami Lee Yun-jong yang bernama Choi Jun-yong menyerahkan diri tidak lama setelah istrinya ditemukan karena merasa bersalah telah menjual istrinya ke komplotan Gitai. Setelah berbincang dengan Jung-yeon, mereka diberi klip hasil investigasi Jun-yong agar mereka mendapatkan lebih banyak petunjuk dalam mencari Jisoo. Tidak lama setelah itu, Choi Jung-yeon melakukan aksi bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Kemudian setelahnya, Dongchul mengunjungi kantor pembiayaan dari kartu nama yang terdapat di klip Choi Jung-yeon, dan ternyata sama dengan yang diberikan kepada Dongchul oleh supir yang menabrak mobilnya. Pria ini bernama Do-sik. Lalu Dongchul menyeret keluar Do-sik dari ruangannya, kemudian dibawa ke tempat detektif BIR untuk diinterogasi. Di lain tempat, ternyata Gitai melihat kejadian tersebut melalui rekaman CCTV. Kemudian dia melakukan panggilan video dengan Dongchul. Di situ, Gitai memperlihatkan kondisi Jisoo yang tengah terikat tali dan menyuruh Dongchul untuk membunuh Do-sik. Lalu Dongchul pun mencekik leher Do-sik dengan tali karena melihat Jisoo disiksa oleh Gitai. Setelah melihat Do-sik tewas, Gitai menyuruh Dongchul untuk mengembalikan uangnya jika ingin Jisoo dibebaskan. Setelah panggilan berakhir, Dongchul menyadarkan Do-sik yang hanya dibuat pingsan dan meminta keterangan darinya. Kemudian mereka mulai merencanakan untuk mencuri kembali uang Gitai yang berada di kantor polisi. Saat sampai di kantor polisi, Bir dan Chun-sik yang menyamar menjadi seorang jaksa mendatangi kantor polisi. Namun rencana mereka tidak berjalan lancar. Polisi mulai mencurigai akan gerak-gerik mereka. Mengetahui penyamaran kedua temannya mulai terbongkar, Dongchul berinisiatif meledakkan mobil salah satu detektif polisi untuk mengalihkan perhatian para polisi. Dan mereka pun berhasil kabur membawa uang tersebut. Kemudian di tempat lain, tepatnya di persembunyian wanita-wanita hasil penculikan, terlihat Gitai marah besar dan memukuli Lim Gyu yang telah menganiaya salah satu wanita yang mencoba melarikan diri. Tidak lama kemudian, Gitai menerima kabar dari Dongchul bahwa mereka berhasil mendapatkan kembali uang tersebut. Gitai pun mengajak Dongchul untuk bertemu di tempat persembunyiannya dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Dongchul setelah mendapatkan kembali uangnya. Di sisi lain, Dongchul juga mengabari polisi mengenai lokasi pertemuan mereka. Melihat kondisi yang sepi, Jisoo dan temannya mencoba untuk melarikan diri melalui jendela teralis. Akan tetapi, hanya Jisoo yang berhasil kabur. Jisoo langsung menghadang taksi yang melintas di daerah tersebut dan meminta segera diantar ke kantor polisi. Ketika hampir sampai, terjadi kemacetan sehingga Jisoo berinisiatif keluar dari taksi dan berlari menuju kantor polisi. Sesampainya di tempat persembunyian, Dongchul langsung menghajar satu persatu anak buah Gitai. Sementara itu, Bir dan Chun-sik membebaskan tahanan wanita yang akan dipindahkan ke tempat persembunyian yang lain. Melihat polisi yang sudah sampai di tempat kejadian dan menangkap para perampok penculik, kemudian Dongchul pergi mencari istrinya yang dia duga melarikan diri setelah dia melihat jendela teralis yang sudah dibengkokkan. Ketika dalam perjalanan, mobil Dongchul berpapasan dengan mobil Gitai. Mereka pun saling menatap satu sama lain. Gitai yang melihat itu adalah Dongchul, dia langsung menyuruh supirnya untuk kabur. Lalu aksi kejar-kejaran pun terjadi cukup menegangkan. Dongchul berusaha menahan mobil Gitai dari depan. Lalu tabrakan kedua mobil tidak dapat terhindarkan, yang membuat mobil Dongchul terguling dan jatuh ke bawah bukit seberang jalan.
Dengan perasaan marah dan kesal karena Dongchul tidak mau merelakan keluarganya dibeli, Gitai langsung mengambil kapak dan menghampiri mobil Dongchul. Saat Gitai lengah, Dongchul menariknya ke dalam mobil dan memukulnya berkali-kali hingga terlempar keluar mobil. Gitai langsung berpura-pura minta maaf dan mengakui kesalahannya. Kemudian dia mencoba menusuk Dongchul dengan pisau. Akan tetapi Dongchul bisa menangkisnya, lalu menghajarnya hingga babak belur. Setelah itu, Dongchul menuju mobil Gitai dan menyadarkan istrinya yang tengah pingsan. Tidak lama kemudian mobil ambulan dan polisi pun datang. Lalu kasus ini pun diliput oleh media setempat dan memberitakannya melalui media elektronik. Dan di situ juga berita memperlihatkan bahwa kapal yang membawa kepiting raja telah dibebaskan oleh pihak berwenang Cina. Dan di akhir film terlihat Dongchul serta Jisoo mengunjungi restoran kepiting raja milik sahabatnya Chun-sik dan Bir. Kemudian Dongchul akan merayakan hari ulang tahun Jisoo dengan menyantap hidangan kepiting raja. Dan film pun berakhir.